Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Capsek Sekolah Horor. Mohon maaf karena baru sekarang Capsek bisa melanjutkan cerita mengenai teror dan tersesat di Gunung Merbabu. Kali ini akan menjadi bagian terakhir dari cerita yang diberikan oleh Efek Kiranti. Oke, langsung saja, saatnya kelas dimulai. Entah kenapa di situ gue kepikiran untuk masuk ke dalam semak-semak deket pohon yang gue tandain. Ketika gue masuk, ternyata ada jalan setapak kecil. Dan ketika kami susuri tak lama dari situ ternyata pos 1. Akhirnya kami sampai dan gue putuskan untuk beristirahat. 5 menit lah kami duduk. Kami putuskan untuk jalan. Sekarang kami diiringi oleh suara-suara monyet di tengah hutan. Entah kenapa, gue ngerasa kembali bersemangat. Semua berjalan lancar, gak ada gangguan sama sekali. Hingga akhirnya persimpangan menuju base camp pun terlihat. Kami pun bergegas. Ternyata di pos pendaftaran udah gak ada orang sama sekali. Akhirnya kami melipirlah ke warung yang masih buka. Kira-kira saat itu udah jam 11 malam. Karena melihat kami yang udah gak karuan, ibu pemilik warung tersebut menawarkan kami untuk mandi. Dan kami pun mengiyakan. Lumayan, biar gak bau-bau banget. Setelah mandi dan bebersih, kami pun memesan mie dan kopi. Kami bercerita satu sama lain. Menurut pengakuan Aris, ternyata dia juga merasa ada gangguan di tenda. Dia merasa kalau tenda yang dia tempati itu serasa digoyang-goyang dan dipukul. Kemudian dia juga ngedenger suara kayak geraman dari arah kanan semak-semak. Lain hal dengan Arya. Teman setenda Aris merasa kalau ia sempat kayak rep-rep atau ketindihan. Dia merasa berteriak tapi kayak suaranya tuh gak keluar sama sekali. Selain itu, Arya juga merasa kalau ada yang memainkan si trashback itu. Rahman di sini juga ikut bercerita. Sepanjang malam sebenarnya dia nggak bisa tidur dengan lelap. Dia merasa kalau di luar itu ada yang memanggil-manggil namanya. Selain itu, dia juga ngerasa ada bayangan hitam yang besar dari luar tenda. Nah, di balik diamnya Rama, ternyata dia juga punya segudang cerita. Dari awal mulai pendakian sebenarnya yang ngerasa udah gak enak perasaannya. Sebelum pos 2, dia melihat nenek-nenek sedang berdiri dengan tatapan kosong. Pada saat di tenda, dia cuma merasakan apa yang gua rasakan. Bahkan sebenarnya ia juga gak tidur dengan pules. Dia merasa kalau kakinya sakit seperti ada yang duduk di atas kakinya. Rama juga berkata bahwa entah ilusi atau mimpi, dia kembali bertemu dengan nenek-nenek tersebut dan ia meminta izin untuk beristirahat di area tersebut. Namun nenek tersebut malah nggak ngejawab. Hingga akhirnya nenek tersebut menghilang dan tertawa melengking dengan keras. Mendengar Rama bertemu nenek-nenek, gue pun bertanya mengenai karakteristik dari nenek tersebut. Ternyata gue dan Rama bertemu dengan sosok yang sama. Kemudian Rama melanjutkan ceritanya. Ketika saat jalan turun, dia meminta untuk rolling ke depan bukan tanpa alasan. Karena dia paling belakang, pada saat berhitung harusnya dia menjadi orang terakhir kan, yaitu 5. Namun, ketika dia berteriak 5, di belakangnya pun ada yang ikut berhitung 6. Ia pun memastikan lagi ketika berhitung kedua. Pada saat ia teriak 5, kemudian ada yang mengikuti lagi 6. Rama mengatakan kalau suara tersebut seperti suara perempuan anak-anak. Dan tibalah giliran gua yang bercerita. Gue ceritakan apa yang gua alami tersebut. Tak lama berselang, ibu-ibu di warung pun bertanya kepada kami, kenapa kami sampai di bawah saat larut malam. Kemudian gua pun menceritakan dengan singkat bahwa kami tersesat. Ibu pun sedikit kaget dan dia pun bertanya, berapa jumlah kami dan naik hari apa?
Gue jawab 5 dan naik hari Kamis alias malam Jumat. Si ibu pun geleng-geleng kepala. Dia bercerita kalau jumlah pendaki ganjil naik malam Jumat lebih rawan diganggu. Dan sesuai seperti apa yang diucap Mas Andri, kami pun diganggu. Sebenarnya kami di situ mencoba untuk mengevaluasi diri. Kami merasa kalau kami memang kurang sopan karena bercanda berlebihan sehingga mungkin mengganggu kenyamanan penghuni daerah tersebut. Ibu warung tersebut kemudian menawarkan kepada kami untuk menginap di rumahnya. Tanpa pikir panjang, kami pun setuju. Ternyata di dalam cukup ramai. Ada beberapa rombongan yang akan mendaki keesokan harinya. Karena badan kelelahan, kami pun tertidur dengan pulas. Singkat cerita, kami bangun sekitar 7:30. Beberapa rombongan pendaki sudah ramai bersiap-siap untuk naik. Gue kemudian mencoba menghubungi Mas Andri untuk diantar ke Trem Boyolali. Namun ternyata di sana sangat sulit sinyal. Setelah mencari-cari jaringan, sekitar 10 menit kemudian gue bertemu dengan Mas Andri. Beliau baru beres mengantar rombongan pendaki. Gue pun meminta untuk diantar ke terminal, namun ternyata bis menuju Bandung ada sekitar pukul 5. Karena masih lama, kami diajak Mas Andri untuk ikut ke rumahnya. Kami pun mengiyakan. Setelah pamit ke ibu warung dan lapor ke pihak basecamp bahwa kami sudah turun, kami langsung naik mobil dan menuju rumah Mas Andri. Mas Andri pun bertanya kenapa kami terlambat turun. Dan sebenarnya beliau sudah standby kemarin sore untuk menjemput kami. Namun ditunggu sampai maghrib ternyata nggak kunjung datang. Gue pun bercerita kalau kami mengalami gangguan dan hal lain sebagainya. Dan jawaban Mas Andri sama persis dengan apa yang dikatakan ibu warung tadi malam. Beliau mengatakan kalau kami memang lagi apes. Setelah sampai di rumahnya, kami pun istirahat kembali dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Andri. Singkat cerita, kami pun akhirnya diantar menuju terminal. Selama ini perjalanan gue merasa pusing dan demam, mungkin kecapean, dan gue putuskan untuk tidur sejenak. Tak lama kemudian kami sampai di terminal. Kami langsung mengambil barang bawaan, lalu kemudian pamit ke Mas Andri. Namun ada yang aneh. Mas Andri menitipkan pesan, kalau terjadi hal yang ganjil lagi, gue mesti mandi kembang dan minta dinetralisir. Dan gue pun mengiyakan. Kami langsung beli tiket bis dan menunggu bis datang. Kami menyempatkan untuk makan soto di dekat loket bis. Tak lama setelah selesai makan, bis datang dan kami langsung naik. Bis yang kami tumpangi berbanding terbalik dengan bis pada saat kami berangkat. Bis yang kami tumpangi nampak tua dan tidak terurus. Padahal kami membeli tiket dengan PO bis dan harga yang sama. Namun sebenarnya sih gak jadi masalah, yang penting bisa untuk tidur. Tak lama kami pun tidur satu persatu. Singkat cerita, gue pun terbangun dan ternyata bis udah masuk daerah Jawa Barat. Gue putuskan untuk tidur lagi karena badan udah sangat amat lemas. Ketika tidur, gue bermimpi bertemu nenek-nenek lagi dan dengan ciri-ciri yang sama. Di dalam mimpi dia hanya tertawa sambil melotot. Gue pun bertanya, kenapa? Apa yang salah dari kami? Mengapa hanya gua yang diteror semalaman? Kemudian ia berhenti tertawa, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Perlahan ia mulai menjawab. Nenek tersebut mengatakan kalau kami sudah tidak sopan. Kami mengganggu penunggu yang ada di sana. Kami melakukan kesalahan fatal dengan mengotori areanya. Kenapa cuma gua? Dia menjawab, karena penunggu di sana suka dengan aura yang gua punya. Nenek tersebut kemudian menghilang dan gue terbangun dari tidur. Keringat dingin bercucuran. Gue minum, gue matiin musik di headset. Tak lama ada bisikan. Kau sudah kuperingatkan. Suara tersebut sangat jelas terdengar. Dalam hati gue berdoa sebisanya. Gue pun akhirnya gak bisa tidur. Gue terus-terusan merenung dan meminta maaf kalau emang ada kesalahan yang kami perbuat di atas sana. Namun akhirnya gue tertidur. Singkat cerita, kami sampai Bandung sekitar jam 3 pagi. Gue pesan GrabCar karena rumah kita masing-masing satu arah.
Aris akhirnya turun duluan, disusul Arya, kemudian Rohman. Rama dan gua satu kosan dan kami sampai paling terakhir. Setelah sampai, gue pun langsung masuk ke kamar. Rama ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Kondisi kosan saat itu sepi, tumben. Biasanya ramai 24 jam. Ketika gue baru melangkah untuk masuk kamar, gue pun tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Badan langsung kaku dan dingin. Gue coba teriak, tapi gak keluar suara. Gue berharap Rama bisa ngeliat gue jatuh. Gue pun seperti tertidur, gelap, gak bisa ngeliat apapun. Tiba-tiba gue ngeliat cahaya di depan. Gue coba untuk menggapai. Cahaya itu semakin jauh. Gue terus lari dan lari, hingga akhirnya gue berhasil gapai cahaya tersebut. Gue seketika bangun, dan di samping gue ada Rama lagi yang lagi main HP. Ketika gue bangun, dia pun menggerutu kesal. Katanya, "Ngapain lu tidur di depan pintu?" Menurut pengakuan Rama, ketika gue diseret masuk ke kamar, badan gue enteng banget. Katanya gue juga ngigau, pengen pulang. Dan karena hal tersebut, makanya Rama gak langsung tidur. Gue pun memutuskan untuk ganti baju dan bebersih. Setelah itu akhirnya gue bisa tidur. Gue kebangun sekitar jam 11. Badan udah berasa enak dan lumayan seger. Rama ternyata pergi ke rumah kakaknya dan berencana untuk menginap di sana. Singkat cerita, gue tidur sendiri dan kondisi kosan juga rame. Sekitar jam 10, gue matiin lampu dan TV untuk menuju tidur. Ketika gue hampir masuk ke alam tidur, tiba-tiba persis di samping telinga ada yang bisik-bisik, "Jangan tidur, Mas." Sontak gue kaget dan duduk. Gue cuma anggap itu sebagai ilusi, karena emang di lorong atas masih ramai orang. Gue pun bengong memandang langit-langit kamar. Gue bilang dalam hati, kalau ternyata ini gangguan, tolong nyalain TV dan matiin lampu. Akhirnya lampu dan TV tiba-tiba nyala, mati berulang kali. Gue langsung lari mengungsi ke kamar temen. Dia cuma ketawa. Ngerti sih. Dia juga nanya, "Masa takut sama yang biasa?" Gue cerita kalau ini bukan yang biasa. Energinya parah. Gue bener-bener ketakutan. Beberapa hari kemudian gue terus-terusan diganggu. Akhirnya gue putuskan untuk pulang kampung dan ketemu om gue yang ngerti dengan hal-hal seperti ini. Gue langsung dibawa ke guru spiritualnya yang emang kenal gue juga. Sebut aja Kang Iwa. Kang Iwa kemudian nanya kenapa gue bisa seperti ini. Gue pun bercerita sedetil mungkin tentang apa yang gue alamin. Seperti yang dikatakan Mas Andri, gue pun disuruh untuk mandi kembang. Setelah itu gue disuruh untuk minum kopi hitam yang pahit sekitar setengah gelas. Kemudian sisa kopi tersebut ditaruh di atas nampan yang isinya bunga-bunga dan sesajen. Anehnya, kopi yang setengah tersebut tiba-tiba habis, seperti ada yang minum. Gue pun bengong liatnya. Kang Iwa kemudian meminta gue untuk membaca amalan-amalan yang diberikannya. Setelah membaca amalan tersebut, badan gue langsung seperti kayak terbakar. Gue teriak sekencang-kencangnya. Kemudian Kang Iwa mengusap leher gua. Ia pun membacakan doa-doa. Hingga 10 menit berselang, akhirnya gua kembali normal. Tapi badan lemes banget. Untuk berdiri aja susah. Kang Iwa menjelaskan kenapa gua bisa seperti ini, karena ada penunggu di sana yang rasa tertarik dengan aura yang gua punya. Ia pun menambahkan kalau gua tersesat karena perilaku teman-teman gua yang emang kurang sopan di sana. Dan setelah kembali dari tempat Kang Iwa, tubuh gue berasa normal lagi. Akhirnya teror yang selama ini gue alamin berakhir sudah. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi buat gue untuk berbenah dan selalu ingat kalau kita hidup bukan untuk diri sendiri. Dan maka dari itu, seperti yang gue bilang tersebut, cerita ini bertujuan sebagai pengingat untuk gue khususnya. Jika ingin berpergian kemanapun harus selalu sopan dan santun. Sebagai tamu, kita mesti menghargai segala sesuatu kearifan lokal dari tempat tersebut. Sekian, terima kasih.